pick it up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Ajari kami makin hari makin dewasa. Jangan kami selalu menjadi bayi yang minta disusui, yang minta dilayani. Tapi biar hari ini kami mendengarkan kebenaran firman. Kami mau menjadi dewasa. Makin hari makin dewasa. Makin hari kami makan makanan yang keras. Supaya kami menjadi orang yang kuat menghadapi setiap badai. Dan masa depan kami pasti cerah dan penuh harapan. Bajak tanah hati kami. Agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Mari yang percaya dengan iman, bersama saya katakan, amin. Shalom. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Beri kemuliaan bagi Allah kita dahsyat. Silakan duduk. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman tentang meraih berkat dengan menaklukkan diri dan penghulu di udara. Saudara, sebagai orang Kristen harus memahami bahwa hidup ini digambarkan sebuah pertandingan. Setiap orang Kristen harus sadar bahwa hidup ini adalah perjuangan yang harus diselesaikan dengan kemenangan. Tetapi untuk menjadi sebuah kemenangan, saudara tidak akan bisa menang tanpa disertai Tuhan. Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup ini semuanya lurus, rata. Dan hidup ini semuanya lancar. Tetapi Tuhan janji bahwa setiap saudara dan saya, Dia akan jadikan saudara dan saya pemenang. Amin. Katakan dengan sebelahmu, engkau dijadikan pemenang. Amin. Untuk menjadi pemenang, kita harus dilatih, saudara. Kalau saudara mau jadi pemenang, atlet, saudara harus dilatih stamina saudara. Saudara harus dilatih bahwa saudara semuanya sesuai dengan SOP. Sesuai dengan prosedur untuk menjadi seorang pemenang. Yang pertama, mental saudara. Mental sebagai seorang sport atau atlet harus mempunyai sportivitas. Saudara, kalau mental kita dilatih dan otot-otot kita dilatih, maka kita harus mendisiplinkan diri. Maka seorang pelatih itu akan melatih dia, membuat dia menjadi seorang pemenang. Maka dia harus melatih yang pertama mentalnya dia. Tidak ada seorang pemain yang sukses mempunyai mental yang bukan seorang atlet. Saya kasih contoh, saudara. Kalau seorang pelatih dia mau melatih seorang
atlet, kalau mentalnya bukan mental yang sudah siap, pagi-pagi dia disuruh bangun, dia mesti tanya, aku dapat apa? Kalau aku bangun pagi-pagi, dia tidak sadar bahwa pagi-pagi disiplin melatih lari untuk supaya sendi-sendi, otot-otot, syaraf-syaraf, stamina, dan pernafasan itu menjadi kuat. Dia harus dilatih mulai pagi hari. Tetapi pertanyaannya, aku dapat apa? Tanpa dia disadari bahwa kalau dia dilatih, nanti kalau dia juara, dia akan mendapatkan piala. Mindsetnya sudah salah. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau aku beribadah, kalau aku menyembah, kalau aku memuji, kalau aku menabur, kalau aku melakukan kebenaran firman, aku dapat apa? Belum perang, belum melatih, sudah mindsetnya mindset yang salah. Padahal saudara, mengapa saya katakan kita perlu dilatih? Karena musuh-musuh kita ini mereka sudah kuat. Mereka mengerti, mereka bisa melihat kita, kekuatan kita dan kelemahan kita. Saudara, kalau kita pelajari, saudara, saya masih teringat berapa tahun yang lalu bahwa Indonesia adalah pemain badminton yang paling canggih di dunia. Saudara masih ingat Rudi Hartono bisa mengalahkan, menjadi juara All England 7 kali, saudara. Pada waktu itu negara-negara Jepang, negara-negara Korea, negara-negara itu tidak ada pemain yang seperti Indonesia. Tetapi hari-hari ini, saudara, Indonesia mengalami kesulitan untuk menjadi juara terus. Muncul Cina, muncul Korea yang lebih mengagetkan. Munculnya Jepang, saudara. Jepang itu tidak pernah menjadi juara. Jepang itu tidak ngerti tentang badminton menurut saya pada waktu dulu-dulunya. Tetapi mereka merekam, mereka memeriksa apa kelebihannya dari Indonesia, apa kelebihannya dari negara yang lain. Dan kekurangannya apa? Mereka tahu. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Kita harus introspeksi kelemahan kita, kekurangan kita kalau mau jadi pemenang. Ada harga yang dibayar. Seperti seorang atlet dia harus pagi-pagi harus bangun. Orang lagi tidur dia bangun pagi dan dia melatih dirinya. Dan supaya syaraf, otot, tulang, staminanya menjadi kuat menghadapi musuh kita. Demikian juga kekristenan, saudara. Kita perlu sekali melatih setiap hari melalui apa? Doa. Melalui apa? Lakukan setiap firman. Saudara sudah tidak lagi saudara bisa berperilaku seperti bayi, gampang tersinggung, gampang marah, bahkan sakit hati. Itu saudara jadi bulan-bulannya si iblis, saudara. Maka dari itu untuk menjadi pemenang kita harus memahami ada dua musuh. Kita harus kenal. Yang pertama yaitu diri kita sendiri. Saudara, kalau kita mau menjadi pemenang, kita harus mengenal siapa diri kita. Kita harus ambil cermin, kita harus periksa bahwa kita ini sudah diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang, maka kita harus introspeksi. Kenapa kita belum jadi pemenang? Berapa banyak
kita tidak mau periksa diri kita. Apakah kita ini orang males? Apakah kita ini orang kurang percaya? Apakah kita itu nggak disiplin? Apakah kita itu hanya memakai Tuhan? Kerap kali kita itu pakai Tuhan. Ada masalah, Tuhan. Ada problem, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengenal kebaikan Tuhan dengan melaksanakan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau yaitu mempermuliakan nama Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman. Dan firman itu kalau kita lakukan, saudara menyenangkan hati Tuhan. Kedewasaan rohani itu harus ada di dalam hidup kita. Di dalam Alkitab mengatakan, orang yang dewasa mau makan makanan yang keras. Tidak bisa lagi bubur, saudara. Siapa yang senang makan bubur? Tidak ada. Saya senang makan bubur. Tapi kalau tiap hari makan bubur, saudara lemes. Setuju nggak? Kita nggak bisa lagi setiap hari kita minta diminak bobo, saudara. Saudara harus sadar kalau saudara menjadi orang yang minak bobo, kalau umur 2 tahun, saudara nggak apa-apa, saudara. Saudara waktu digendong, tahu-tahu saudara ada yang ngompol, nggak masalah. Nggak mungkin ngompol, banting, goblok. Nggak mungkin, saudara. Tetapi saudara, kalau sudah umur 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, si njaluk digendong, remek bojone, saudara. Remek mama papai, saudara. Kenapa? Karena saudara, dia sudah besar, ya toh, nggak pantas lagi, terus ngompol, saudara. Itu tragedi, saudara. Kenali diri kita sendiri. Kelemahan kita, kekurangan kita. Apakah kita ada kesombongan rohani? Apakah kita merasa kita sudah kaya, sudah hebat? Apakah kita sudah merasa sudah punya rumah, punya apa-apa? Kita sudah lupa dengan Tuhan. Saya katakan lupa itu bukan berarti ini saudara nggak ibadah. Karena cinta. Value-nya beda. Kalau ada seseorang datang ke gereja, dia berhadapan, mungkin Yesus ada di sini, ditanya, kamu datang ke gereja untuk apa? Oh, karena supaya diberkati. Pasti dan baik. Tetapi ada seseorang yang datang ke gereja, dia katakan, mengapa kamu ke gereja? Dia jawab dengan Yesus, karena aku cinta Yesus. Value-nya beda, saudara. Banyak orang datang ke gereja hanya karena kebiasaan. Kalau nggak gereja nggak enak, bukan berarti saudara rohani. Tapi saudara datang ke gereja karena saudara sudah pernah ditolong. Seharusnya saudara binasa, seharusnya saudara miskin, saudara diberkaya, saudara mengucapkan syukur. Dia mati menebus dosa saudara supaya kutuk-kutuk, semua kutuk kemiskinan dipatahkan. Saudara menikmati berkat Abraham. Saudara menjadi naik, tidak turun. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Itu tandanya Allah mencintai saudara. Amin. Yang kedua, saudara. Saudara tidak sadar bahwa di dalam hidup ini ada penghulu di udara atau penguasa di udara. Saudara kan tidak pernah tahu. Kami pendoa ini setiap hari berperang. Kami berperang dengan penguasa dan penghulu di udara. Setiap hari, saudara. Dalam 2 minggu ini saya, saudara, mungkin nggak masuk akal, tapi terjadi, saudara. Di dalam peperangan secara spiritual ini sedang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen akhir zaman ini. Kami setiap hari berperang, saudara. Setiap pagi, setiap
jam 1, jam 2. Kita lawan. Saudara, saya tidak pernah punya sakit. 2 minggu ini, saudara, perut ini tiap hari melilit, saudara. Tidak punya sakit teman, tidak punya sakit apa-apa. Periksa ya nggak apa-apa. Apa tahu, saudara? Intimidasi, tekanan yang tidak ada alasan. Tahu-tahu kita itu dibawa ke satu suasana yang nggak enak, kayak mencekam. Saya tahu, oh ini rekayasanya iblis. Tiba-tiba kita dikasih kesedihan tanpa sebab, saudara. Tiba-tiba datang begitu saja. Tiba-tiba kehilangan semangat, tiba-tiba kehilangan damai sejahtera. Saya bilang, hai iblis, keluar kamu. Kita lawan. Mungkin saudara kalau ada yang di grup hamba-hamba Tuhan, berapa waktu, 1 minggu yang lalu, saya ada ngasih tahu dengan saudara, urapi minyak. Itu kami sedang berperang, saudara. Maka dari itu saudara dan saya, kita kerap kali mengenal, punya pengalaman, tiba-tiba ada seseorang yang muncul jadi marah enggak, tanpa alasan. Saudara jangan marah sama orang itu. Orang itu sedang kosong dan dimediai oleh iblis untuk menjatuhkan iman saudara. Tiba-tiba saudara bisa enggak senang sama saya tanpa alasan. Dan ini terjadi, saudara. Dia, penghulu di udara itu punya organisasi yang begitu rapi. Makanya dikatakan penghulu di udara. Satu waktu saya akan menjelaskan kepada saudara. Dia ada jenderalnya, ada bawahnya lagi kolonelnya, bawahnya lagi kaptennya. Itu punya anak buah. Dia tahu kekurangan saudara. Maka dari itu kita katakan doa orang benar dengan yakin didoakan besar yang kuasanya itu sebetulnya sepotong. Harusnya di depannya, di atasnya hendaknya kamu saling mengaku dosa. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mengapa? Dengan kita setiap hari mengakui dosa kita, mengakui kesalahan, kita sudah mulai bentengi kita. Pada waktu saudara membentengi, di situ saudara perlu melaksanakan firman yang sudah disediakan Tuhan. Setiap firman itu dilakukan, maka iblis tidak bisa cari celah. Bagaimana caranya untuk mengalahkan diri kita sendiri? Kita harus introspeksi apakah kita ada 3 karakter yang menjadi media di dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Dan sekaligus menjadi orang yang kalah. Banyak orang Kristen yang kalah terus. Maju kalah, mundur kalah, naik kalah. Padahal Tuhan katakan, you are designed to be a winner. Kamu didesain untuk menjadi pemenang, saudara. Saudara, saya masih membaca satu artikel. Ada ikan yang bisa, ikan kecil, dia bisa hidup di ratusan meter bawah laut, dasar laut. Dan ikan ini dia bisa bertahan hidup di bawah paling dasar laut, ratusan meter. Tidak seperti ikan yang lain. Kenapa? Dia didesain oleh Tuhan, hidupnya memang di dasarnya laut. Demikian juga saudara dan saya.
didesain oleh Tuhan serupa dengan Allah untuk menjadi pemenang. Bukan jadi pecundang. Yang pertama, ada 3 hal yang di dalam hidup kita bisa merusak tentang karakter kita. Yang pertama, saudara, amarah. Amarah ini akan merusak seluruh aspek kehidupan saudara. Saudara marah itu boleh, tapi amarah itu orang yang marah menjadi kebiasaan tanpa sebab. Karena dia mempunyai merasa dia paling sempurna, paling benar, paling rohani. Sehingga di dalam hidup ini penuh dengan amarah. Di dalam bahasa Inggris amarah itu boil up. Arti apa? Mendidih. Amarah itu sering ada di sini. Mendidih. Begitu ada sedikit langsung muntap, saudara. Dipenuhi. Salah satu ini hidupmu gak ada damai. Kalau sudah gak ada damai, hadirat Allah tidak akan hadir. Seperti Raja Uzia. Pada waktu Raja Uzia masih belum siapa-siapa, dia dimentori oleh seorang nabi untuk memimpin negara ini sampai negara yang dipimpin Raja Uzia menjadi raja yang kuat. Pertahanannya kuat, militernya kuat, karena ada hamba Tuhan yang mementori dia untuk menjadi dia orang luar biasa. Dia jadi raja, sebelumnya raja yang muda yang tidak punya pengalaman. Tetapi ada seorang nabi yang mengajar dia, mementori dia untuk mencari Tuhan. Rohaninya terlebih dahulu dilatih oleh seorang nabi. Maka dengan pelatihan itu, dimentori oleh nabi, maka Raja Uzia mendapatkan hikmat. Dia membangun militernya dengan alat-alat yang canggih pada zaman itu. Dia mempunyai pertahanan pangan yang kuat, ekonominya luar biasa, dan dia menjadi orang-orang yang terpandang di sekitar negara tetangga. Sampai negara-negara lain memberikan upeti. Dan karena dia menjadi orang yang luar biasa, dia menjadi orang yang top, saudara, raja yang top. Tetapi, saudara, Raja Uzia mengambil alih hak keimaman. Dia masuk ke bait Allah, dia menggantikan iman, dia yang membangun ukupan. Dia membakar ukupan itu. Maka itu akan menjadi marah bagi para hamba Tuhan. Para nabi mengatakan, kamu sudah melanggar, mengambil haknya para hamba Tuhan. Pada waktu raja itu ditegur, dia marah, saudara. Muncullah kemarahan. Setelah dia marah, saudara, apa yang terjadi? Detik itu juga dahinya kena lepra. Banyak orang Kristen yang seperti ini. Belum kaya, taat, setia. Tidak sombong, rendah hati. Begitu dia menjadi orang yang kaya, dia sudah mulai sombong. Saudara, sombong itu musuhnya Tuhan. Yang kedua, pride, kesombongan. Sekarang itu kalau sombong ada 2 macam. Sombong karena kekayaan atau sombong rohani. Saudara, sampai hari ini saya perlu sampaikan di dalam kehidupan pelayanan kami selama berapa tahun
Hampir 30 tahun saya mengikuti pelayanan. Saya dididik dari pengusaha, belajar bagaimana supaya tidak sombong, saudara. Begitu sombong disentik Tuhan, sentik Tuhan. Sampai hari ini, saudara. Kerap kali kita mencuri kemuliaan Tuhan, kita merasa kita hebat, kita bisa menjadi kaya, kita menjadi orang yang terhormat. Saudara ingat, ada bagiannya Tuhan yang membuat saudara sukses. Di Yesaya pasal 2 ayat 11 dan 17. Pasalnya sama, diingatkan 2 kali. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saudara, sombong itu musuhnya Tuhan. Di ayat yang 17 sama juga. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Satu pasal, di ayat pasal 2, 2 kali peringatan kepada saudara dan saya. Katakan dengan sebelahmu, jangan sombong. Yang ketiga, unforgiveness. Sikap yang tidak mau memaafkan. Saudara, hati-hati, hidup kita itu harus penuh dengan pengampunan. Unforgiveness di dalam bahasa aslinya yaitu ave aimi. Ave aimi artinya, saudara, bahwa kita harus melepaskan dari hati, mentransfer kasih dan pengampunan kepada lawan kita. Hari ini berapa banyak suami, banyak istri, banyak anak yang hatinya terluka. Iblis akan menggunakan luka hati ini menjadi media untuk membangun sebuah benteng untuk mengalahkan kita. Saudara, berapa banyak kita tidak tahu bahwa sekarang penghulu udara sedang meporak-porandakan keluarga-keluarga melalui apa? Melalui mamon, dan mamon itu akan ada sub-subnya, ada game, ada gadget, ada aplikasi-aplikasi yang lain, saudara. Dan anak-anak itu sudah masuk di dalam sebuah jerat, dan mereka kalau dikasih tahu jangan lama-lama main game atau gadget, pasti marah. Karena di situ ada hipnoterapi yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi itu. Dan kita tidak tahu dari mana penghulu di udara yang mempengaruhi dunia ini. Maka dari itu saya selalu mengatakan kepada setiap jemaat, mari kita bersama-sama merapatkan diri, kita berdoa 24 jam, kita bergantian. Tidak mungkin saudara sendirian, tapi kita berganti-gantian. Kita bangun atmosfer ilahi. Pada waktu kita membangun atmosfer ilahi, hadirat Allah hadir. Apa yang engkau kerjakan, engkau pasti disertai dan dituntun Tuhan. Amin. Saudara, di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 14 dikatakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga akan mengampuni kamu. Ayat yang ke-15.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Saudara bisa praktek dalam hidup ini. Saudara mau sukses? Angkat tanganmu. Ampuni orang yang paling dekat. Jangan kepahitan. Ada 3 langkah bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita. Yang pertama kita harus periksa diri, saudara. Introspeksi diri melalui apa? Doa dan firman yang menjadi barometer, saudara. Pada waktu saudara, setiap hari saudara harus melekat dengan Tuhan dengan doa. Tuhan, aku sudah baca firman, ada kekurangan. Berikan aku pengertian. Saudara, saya wajibkan setiap saudara baca firman. Baca. Dari firman itu kita akan ditunjukkan Tuhan. Dan kita akan berubah. Introspeksi. Kalau saudara waktu membaca firman hati saudara tersentuh. Oh ya itu aku. Akui. Dan saudara menghadap kepada Tuhan, saudara bertobat, Tuhan itu salah, aku minta ampun, aku insaf, aku tinggalkan dosaku, aku bertobat. Selama 25 tahun di dalam kehidupan pelayanan, saya belajar ini saudara. Memang saudara nggak akan bisa sempurna, termasuk hamba Tuhan. Ada kalanya saudara kita harus belajar bagaimana untuk mengetahui sampai kita belajar puasa. Belajar bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita, keegoan, kesombongan. Kadang-kadang lidah kita ini sangat tajam seperti pedang. Kadang-kadang kita itu hanya bersikap saja bisa menyakiti hati orang. Maka dari itu saudara perlu senyum. Banyak senyum, sel-sel kita itu akan hidup kembali. Yang mati hidup. Amin. Beri senyum pada kiri. Kanan saudara. Senyumnya gak ketok, lepasen. Sekarang itu saya kalau khotbah agak setengah stres. Saudara ngerti apa ora? Gak ketok saya saudara. Saudara ngerti apa enggak? Ngerti? Beri kemuliaan bagi Allah kita. Yang ketiga, mengalahkan penguasa di udara. Di Efesus pasal 6, ini setiap hari kita lakukan. Mengalahkan penguasa dan penghulu di udara. Di Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Dikatakan, akhirnya hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya saudara teguh di dalam Tuhan. Di dalam kekuatannya Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakan seluruh pelengkap senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis tidak bisa membinasakan kita, tapi dia bisa menipu saudara dan saya. Dia pakai siapa? Pakai orang yang dekat, orang itu lemah, dimasukin, bikin bencekno, saudara kegeran. Pasti hidupmu tidak damai. Yang ke-12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan melawan roh-roh jahat di udara. Ini Alkitab yang tulis loh saudara. Kalau saudara nyaman-nyaman, uang pabriknya oke, tokonya oke, atau jabatannya oke, hati-hati saudara. Hati-hati. Saudara di zona kenyamanan.
harus berjuang. Di dalam Alkitab dikatakan, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah di udara. Melalui apa? Doa. Patahkan, hancurkan roh kemiskinan, roh kegagalan, sakit penyakit, roh adu domba, roh provokator, roh demonstrasi. Kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Roh perselingkuhan, perzinaan. Ini adalah peperangan yang selalu harus kita lawan setiap hari, saudara. Bisa kalah? Bisa. Tetapi kalau kalah, jangan takut. Lawan lagi. Dengan apa? Cek. Apakah kita berdoa dengan hati yang benar? Kembali lagi dikatakan, hendaknya kamu saling mengaku dosa. Doa orang benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, dan berzirah, berbaju zirah keadilan. Hidup ini tidak cukup baik, harus benar, saudara. Bagaimana kita bisa jadi benar? Barometernya firman. Bagaimana kita bisa adil? Barometernya firman. Manusia tidak bisa adil. Hanya Tuhan yang bisa adil. Dan di dalam Alkitab dikatakan di ayat yang ke-15 dikatakan berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil dan damai sejahtera. Orang Kristen tidak boleh ego. Harus beritakan Injil. Jangan mikir terus. Ya apa cari uang. Aku banting tulang. Saudara, libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara, di mana saudara berada, jangan lupa Injil diberitakan. Orang Kristen yang tidak mau Injil, hadirat Allah itu tidak akan selalu dalam hidup saudara. Karena Tuhan kata, jika engkau memberitakan Injil, aku akan menyertai kamu. Kekristenan sejati adalah Kristen yang setiap hari di mana dia berada, dia selalu bersaksi atas kebaikan Tuhan. Injil diberitakan. Di mana saudara berada, ajak teman yang belum kenal Yesus, bawa. Saksikan, dulu aku seperti ini, sekarang aku seperti ini. Dulu aku sakit, sekarang aku disembuhkan. Dulu rumah tanggaku seperti ini, sekarang aku diubah. Dulu suamiku keras, sekarang sudah berubah. Dulu istriku cerewet, sekarang sudah berubah. Kekristenan harus menginjil. Di dalam segala hal, di dalam segala persoalan, masalah, kesulitan, saudara gunakan perisai iman. Saudara, kita harus punya perisai iman untuk memadamkan panah api. Jadi apakah iman? Iman, kalau saudara baca di kitab Ibrani, sesuatu yang belum saudara lihat, tapi sudah saudara menerimanya. Saudara sudah ada dengan alam roh, bahwa apa yang saudara doakan sudah saudara terima. Jadi panah dari iblis tidak bisa masuk, saudara. Karena apa? Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara tidak akan berubah. Karena apa? Saudara cinta Yesus. Sudahkah kita cinta Dia? Banyak orang Kristen ngomong, saya Kristen, aku cinta Yesus. Tetapi kesehari-harian saudara, saudara periksa sendiri. Apakah saudara cinta Yesus benar-benar? Orang yang cinta Yesus itu selalu melibatkan kehidupannya
kepada Yesus. Saudara bekerja, libatkan Tuhan. Saudara di dalam rumah tangga, libatkan Tuhan. Dasarnya firman. Saudara berdoa, saudara menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Apa yang saudara lakukan, saudara semuanya sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Dia akan mencintai saudara. Terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa permohonan. Saya mau jelaskan soal pedang roh ini. Saudara, banyak orang Kristen yang selalu mengandalkan jabatan, ekonomi, mengalahkan keadaan. Saya mau kasih tahu saudara. Di dalam kitab Yohanes mengatakan firman itu adalah Allah. Allah adalah firman. Setuju? Betul? Amin? Ya. Waktu saudara menghadapi persoalan, lawan persoalan itu pakai firman. Kalau saudara mengalami krisis ekonomi, katakan, aku enggak takut. Hai pikiran yang negatif, pikiran yang membuat menakuti aku untuk bangkrut, Allahku adalah Jehovah Jireh. Dia akan menyediakan. Dia akan menyediakan hikmat marifat supaya aku bisa menyelesaikan tugasku dengan baik. Bisnisku dengan baik. Kalau saudara mengalami sakit penyakit, saudara katakan, firman Tuhan mengatakan, Allah yang kusembah itu adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudara, saya kemarin 3 hari ini hampir ngantor hanya 2 jam 3 jam. Saya perintahkan, perut kembali sempurna seperti waktu Tuhan cipta. Setiap hari saya, setiap menit, setiap perintahkan. Tadi malam hilang. Hari ini saya bisa berkhotbah untuk saudara. Lawan dengan firman saudara. Yang terakhir, berdoa dalam roh. Doa itu bagaimana kita bisa dalam roh. Hidup harus manunggal dengan Tuhan. Menyatu. Bagaimana bisa menyatu? Yakinkan. Ada dosa, bertobat. Maka kita akan manunggal dengan Dia. Dia enggak dilihat akhirnya. Tuhan yang menentukan akhirnya. Tapi Dia melihat motivasi saudara mau berubah. Berdoa dalam roh dan berjaga-jaga saudara. Di dalam doamu agar Injil diberitakan. Saudara, kita kelak hari berdoa untuk aku. Pernah enggak saudara berdoa untuk orang hamba-hamba Tuhan supaya Injil diberitakan? Berapa banyak kita enggak sadar? Hari ini adalah hari perubahan. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, ya
satu kan terjadi tanpa Allah peduli. Sekali lagi, banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan lembut. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. sekali lagi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu mengubah setiap kami. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang mengalami krisis ada jalan keluar. Amin. Anak, cucu, menantu, semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Engkau naik tidak turun. Amin. Apa yang Kau kerjakan, Tuhan sertai. Amin. Jadikan setiap jemaat-Mu pelaku firman. Mereka mendengarkan firman, pulang mereka melakukan. Mereka akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman
Bersama saya katakan, amin.